I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai kompetisi kreativitas dan elevasi dari rumah yang beranggotakan saya sendiri Alfi Roja, saya Muhammad Rahman, Saya Ardika Imamudani, dan saya Efriza Fiani. Baiklah, mari kita mulai video dari presentasi kelompok kami. Nah, yang pertama di sini mengenai kompetisi. Apa sih kompetisi itu? Kompetisi itu ialah perjuangan dua organisme atau lebih dalam memperebutkan unsur-unsur yang sama dalam penunjang hidupnya. Misalnya unsur hara, air, udara, dan juga ruang tumbuhnya. Kompetisi ini terjadi apabila unsur-unsur penunjang tadi tidak cukup untuk dua atau lebih dari organisme yang melakukan kompetisi tersebut. Kemudian kompetisi antara rumah dengan tanaman. Nah, kompetisi antara rumah dan tanaman ini sebenarnya ada 4 aspek yang diperebutkan, di mana perebutan untuk unsur haranya dan juga perebutan air, perebutan cahaya, dan juga ruang tumbuhnya. Di mana rumah ini sangat resisten dalam ini memperebutkan unsur hara, air, cahaya, dan juga ruang tumbuh di dalam pertanian tanaman budidaya. Karena rumah itu sangat cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan apapun yang ada di lahan pertanian. Jadi istilah berlakunya kompetisi tanaman budidaya dengan lingkungan tersebut untuk memperebutkan unsur hara, air, dan juga cahaya serta ruang tumbuhnya. Kemudian akan disampaikan oleh budidaya. Selanjutnya adalah kompetisi dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah kompetisi intraspesifik, di mana kompetisi intraspesifik merupakan interaksi negatif yang terjadi pada tumbuhan dengan jenis yang sama. Dan yang kedua adalah kompetisi interspesifik, di mana kompetisi interspesifik ini merupakan kompetisi interaksi negatif yang terjadi pada tumbuhan dengan jenis yang berbeda. Selanjutnya itu tentang kapan terjadinya kompetisi. Nah, kompetisi ini terjadi ketika gurma dan tanaman budidaya tumbuh bersamaan pada suatu layar pertanian yang sama dan saling merebutkan unsur hara, cahaya matahari, dan ruang tumbuh. Kondisi ini biasanya terlihat pada fase awal pertumbuhan tanaman karena gurma cenderung tumbuh lebih cepat dan agresif. Kemudian di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kompetisi. Yang dimana yang pertama itu kerapatan gurma. Nah, kerapatan gurma ini sangat mengganggu dalam kompetisi karena daya reduksinya dari gurma ini sangat tinggi, sehingga tanaman budidaya kadang kurang mendapatkan unsur-unsur hara untuk menunjang pertumbuhannya. Terus macam gurma, nah berarti gurma itu ada 3 macam, yaitu gurma berdaun sempit, gurma berdaun lebar, dan juga gurma tinggi-tinggian. Nah, apabila macam-macam gurma tersebut banyak di lahan pertanian, maka sangat mendukung terjadinya kompetisi. Kemudian saat kemunculan gurma, lama keberadaannya. Nah, ini lama keberadaan gurma ini dia perlu adanya pengendalian dari itu budidaya pertanian. Kemudian kecepatan tumbuh gurma. Nah, kecepatan tumbuh gurma ini sangat tinggi karena gurma sangat cepat sekali dalam pertumbuhannya dan juga perkembangannya. Kemudian habitus gurma. Yang ketujuh jalur fotosintesis gurma. Yang ke-8 itu adaptasi. Baiklah. Kemudian sampaikan saja ini. Selanjutnya itu ada dampak kompetisi gurma.
Yang pertama, menurunkan pertumbuhan tanaman budidaya, menghambat penyerapan unsur hara dan air oleh tanaman, menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Kemudian itu dapat meningkatkan kerentanan terhadap hama dan penyakit. Nah, menurunkan pertumbuhan tanaman budidaya itu gulma mengambil cahaya seperti air, nutrisi, dan cahaya tanah sehingga tanaman budidaya kekurangan nutrisi. Kemudian menghambat penyerapan unsur hara dan air oleh tanaman. Akar gulma itu juga menyerap unsur hara dan air sehingga tanaman budidaya kekurangan unsur hara dan air. Kemudian itu menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Tanaman yang kekurangan nutrisi dan air itu dapat mempengaruhi hasil panen. Kemudian meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Tanaman yang lemah akibat kekurangan unsur hara itu sangat mudah terserang oleh penyakit atau virus. Selanjutnya adalah periode kritis, di mana periode kritis merupakan sebuah periode di mana tanaman budidaya mengalami masa yang paling peka terhadap keberadaan gulma, sehingga dalam hal ini gulma dengan tanaman budidaya saling berkompetisi dalam memperebutkan ruang tumbuh, nutrisi, cahaya matahari, dan air. Faktor yang mempengaruhi periode kritis. Nah, faktor yang mempengaruhi periode kritis ini ada 6. Yang pertama itu jenis gulma, kemudian cara budidaya, kesuburan tanah, ambang kendali, ambang ekonomi, dan populasi jenis serangga. Yang pertama jenis gulma. Setiap jenis gulma memiliki kemampuan bertahan hidup yang sangat kuat. Gulma yang tumbuh cepat dan kuat dapat lebih cepat mengganggu tanaman. Selanjutnya kemudian itu cara budidaya. Teknik budidaya seperti jarum tanam, kemudian pemupukan, pengolahan tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman budidaya. Selanjutnya kesuburan tanah. Tanah yang subur membuat tanaman budidaya itu tumbuh lebih baik dan cepat, tetapi bisa juga membuat gulma itu tumbuh lebih cepat daripada tanaman budidaya itu sendiri. Kemudian ambang ekonomi, batas jumlah gulma yang masih bisa ditoleransi sebelum perlu dilakukannya pengendalian gulma. Kemudian populasi jenis serangga. Serangga terutama hama dapat mempengaruhi kesehatan tanaman. Tanaman yang lemah karena hama akan lebih mudah kalah dengan gulma. Kemudian itu pengertian adaptasi gulma yang merupakan suatu kondisi kemampuan gulma yang menghasilkan dan melepaskan senyawa kimia dan dapat mengaruhi tanaman budidaya. Senyawa kimia ini dapat menyebabkan tanaman budidaya terhambat perkecambarannya, menurunkan pertumbuhan akar serta melemahnya fiber tanaman. Karena efek senyawa kimia ini, beberapa jenis gulma sulit dikendalikan. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan itu gulma dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman budidaya melalui kompetisi dalam memanfaatkan sumber daya. Adanya periode kritis di mana tanaman sangat peka terhadap keberadaan gulma serta melalui alelopati, yaitu berupa senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain, sehingga pengendalian gulma sangat penting dilakukan untuk menjaga pertumbuhan dan hasil panen. Baiklah, mungkin sekian yang bisa kami presentasikan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini seperti koin, dua sisi atau seperti belati.
tajam dan tumpul. Pada akhirnya, kalian yang memilih akan ke arah mana hidup kalian. Sampai jumpa. Bye-bye.